Shalom semuanya. Firman Tuhan kali ini terambil dari Amsal 11 ayat yang ke-12 sampai yang ke-31. Sebelum itu mari kita membaca Alkitab terlebih dahulu. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi Ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya, dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Bila orang benar mujur, beria-rialah kota, dan bila orang fasik binasa, gemuruhlah sorak-sorai. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Siapa menghina sesamanya tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berdiam diri. Siapa mengumpat membuka rahasia, tetapi siapa yang setia menutupi perkara. Jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa, tetapi jikalau penasihat banyak, keselamatan ada. Sangat malanglah orang yang menanggung orang lain, tetapi siapa membenci pertanggungan, amanlah ia. Perempuan yang baik hati beroleh hormat, sedangkan seorang penindas beroleh kekayaan. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Orang fasik membuat laba yang sia-sia, tetapi siapa menabur kebenaran mendapat pahala yang tetap. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Orang yang serong hatinya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang tak bercela jalannya dikenannya. Sungguh, orang jahat tidak akan luput dari hukuman, tetapi keturunan orang benar akan diselamatkan. Seperti anting-anting emas di jungur babi, demikianlah perempuan cantik yang tidak susila. Keinginan orang benar mendatangkan bahagia semata-mata, harapan orang fasik mendatangkan murka. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Siapa menahan gandum, ia dikutuki orang, tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Siapa mengejar kebaikan, berusaha untuk dikenan orang, tetapi siapa mengejar kejahatan akan ditimpa kejahatan. Siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Orang bodoh akan menjadi budak orang bijak. Hasil orang benar adalah pohon kehidupan, dan siapa bijak mengambil hati orang. Kalau orang benar menerima balasan di atas bumi, lebih-lebih orang fasik dan orang berdosa. Amsal yang ke-11 ayat yang ke-12 menegaskan bahwa
Siapa menghina sesamanya tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berdiam diri. Terkadang dalam kehidupan kita, hari lepas hari, kita sering membicarakan orang, baik dalam kehidupannya ataupun fisiknya. Terkadang kita juga menertawakan fisik orang lain, karena kita menganggap itu jelek, itu lucu, itu pantas untuk ditertawakan. Siapapun yang menghina sesamanya tanpa disadari sedang menghina Tuhan yang telah menciptakannya. Alkitab dengan tegas menyatakan bahwa Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Siapapun orangnya, apapun keberadaannya, dan bagaimanapun kondisinya, dia adalah ciptaan menurut gambar dan rupa Allah. Ayat yang ke-25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Sebagai orang percaya, kita ini adalah milik Kristus. Berarti kita juga dipanggil untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Kita dipanggil bukan untuk mementingkan diri sendiri. Jadi, prinsip hidup orang percaya adalah hidup untuk memberi. Alkitab juga menegaskan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Di dunia ini banyak orang yang hanya ingin mementingkan diri sendiri, tapi Tuhan justru mengajarkan supaya kita memberi. Dengan demikian, hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Jika kita memiliki sesuatu yang dapat kita berikan kepada orang lain, ingatlah itu semua bukan milik kita, tapi berasal dari Tuhan. Kepintaran, kekayaan, karir, bahkan pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada kita, semuanya berasal dari Tuhan. Marilah kita bersyukur jika Tuhan berkenan memakai kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Galatia 6 ayat 9-10 dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ketahuilah bahwa firman Tuhan berkata kita tidak boleh jemu-jemu berbuat baik. Saya tahu pasti ada di antara kita yang sudah malas berbuat baik. Dengar baik firman Tuhan, jangan pernah jemu berbuat baik. Percayalah, kita pasti akan menuai, asalkan syaratnya gini, kita nggak boleh jadi lemah. Apa maksudnya jadi lemah? Kita udah malas berbuat baik. Selama masih ada kesempatan bagi kita. Kapan kesempatan itu kita miliki? Yaitu selama Tuhan masih mempercayakan berkat-berkatnya dalam hidup kita. Selama kita masih punya kekuatan, kesehatan, dan selama orang-orang yang ada di sekeliling kita masih bisa kita tolong. Jangan pernah jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita pasti akan menuai. Semoga kita menjadi berkat bagi sesama kita, tidak menghina sesama kita, saudara, maupun orang-orang yang ada di lingkungan sekitar kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.